Oke, selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah penulisan kreatif. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang berita. Nah, apa itu berita? Nah, berita ini masuk dalam salah satu jenis artikel populer. Nah, berita itu merupakan catatan harian. Ya, catatan harian. Nah, eh, kita sudah paham lah ya bentuk-bentuk berita itu seperti apa ya. Ada berita hard news, ada berita soft news ya. Berita hard news itu berita yang berat ya, harus diberitakan saat itu juga ya. Kemudian soft news itu berita menginformasikan tapi nggak penting-penting amat. Contohnya di dekat lapangan sana itu ada rumah makan, menu makanannya itu enak, nah itu mau diberitakan mau nggak tuh nggak penting-penting amat, itu namanya soft news. Nah, kemudian ya, alur menulis berita itu bagaimana? Yang pertama itu harus ada peristiwa. Ya, kenapa? Karena berita itu kan harus disajikan secara dari objek yang fakta. Nah, ada peristiwa, contoh ada peristiwa kecelakaan. Yang pertama yang kita lakukan itu apa? Ya, pertama adalah menolong ya, jangan langsung meliput, yaitu timbulkan dulu rasa kemanusiaan kita. Ya, bentuk empati, jangan langsung meliput, tolong sambil meliput. Nah, baru diberitakan. Nah, kemudian syarat berita ya, syarat berita yang pertama adalah faktual, yaitu nyata, fakta. Ya, jadi bukan berita bohong. Kemudian yang kedua adalah aktual, terbaru. Ya, jadi bukan berita lama yang udah lampau gitu, udah biarkan saja. Kemudian objektif, ya berita itu harus ditulis secara imbang, tidak memihak sana sini. Kemudian informatif atau memberitahukan. Ya, jadi sifat berita itu adalah menginformasikan, tapi informasinya itu yang penting. Nah, peristiwa seperti apa yang bisa diberitakan? Yang pertama adalah unik atau langka. Ya, contohnya ya biasanya itu ada manusia itu digigit ular. Nah, itu dibalik. Ada peristiwa ternyata manusia itu menggigit ular. Nah, itu kan unik. Nah, itu bisa diberitakan. Ya. Kemudian yang kedua menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh, ya, kenaikan tarif dasar listrik atau kenaikan BBM, naik turunnya kurs mata uang. Nah, itu kalau tidak diberitakan kan berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak, atau kebijakan pemerintah. Nah, kemudian banyak dibicarakan karena memang uniknya itu tadi. Nah, kemudian yang keempat memiliki kedekatan fisik ya. Contoh Gunung Sinabung meletus. Nah, kita yang ada di Tangerang Selatan ya, meskipun jauh, kalau harus ke Sinabung itu 2 jam lebih. Nah, tetapi karena dekat secara fisik, masih satu Indonesia, masih satu negara, maka harus diberitakan. Ya, kemudian kedekatan secara batin ya. Contohnya perang di Palestina dengan Israel. Nah, ini kan memiliki kedekatan batin dengan kita. Nah, itu wajib diberitakan. Ya. Kemudian ada lagi unsur-unsur berita. Dalam sebuah berita itu harus memenuhi 6 unsur. Yang pertama adalah mengandung unsur siapa. Siapa yang terlibat di dalam berita itu. Bukan yang menulisnya, tetapi siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Ya. Kemudian apa yang terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga di mana peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, dan yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, tuh ya. Ya, mungkin nanti lebih lengkapnya rekan-rekan mahasiswa bisa unduh materi di pertemuan kedua. Nah, apabila ada yang akan ditanyakan atau memang masih bingung, silakan tanyakan saja di forum diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua ini.